Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vineswa Yuni, kelas 3C PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dan inti operasi matematika atau the relation and operation core. Inti hubungan. Maksud dari inti hubungan di sini adalah anak-anak belajar untuk memahami, mengatakan, mendiskusikan, dan menciptakan hubungan lebih dari, kurang dari, dan sama pada kedua benda, angka, dan sebagainya. Pada tahap anak usia dini atau tahap awal, mereka masih menggunakan persepsi umum mereka dengan panjang atau kepadatan dalam menentukan kurang dari, lebih dari, dan keduanya sama. Nah, di sini ada contoh pada gambar 1, boleh diletakkan secara berdekatan, dan pada gambar 2, boleh diletakkan secara berjauhan. Lalu guru bertanya kepada murid, bola manakah yang paling banyak? Anak-anak pada tahap ini akan menjawab bahwa bola yang diletakkan secara berjauhanlah yang paling banyak jumlahnya. Lalu, pada tahap selanjutnya, dengan berjalannya waktu serta bimbingan dari pendidik, anak mulai mencocokkan atau menganalisis kedua perbedaan tersebut dengan cara menghitungnya, dengan pemahaman kurang dari, lebih dari, atau sama. Nah, di sini pada tahap ini guru bertanya lagi, manakah yang lebih banyak jumlah bolanya. Nanti pada tahap ini anak menghitung terlebih dahulu dari kedua set bola tersebut. Baru mereka bisa menentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, atau keduanya memiliki jumlah yang sama. Dan untuk tahap terakhir, anak sudah mulai berpikir rasional, yaitu kemampuan memahami antara objek atau peristiwa yang tampak berbeda. Nah, di sini anak sudah bisa membedakan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, atau keduanya memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya, inti operasi. Nah, inti operasi di sini adalah anak-anak belajar untuk melihat situasi penjumlahan dan pengurangan di dunia nyata dengan berfokus pada aspek-aspek matematika dari situasi-situasi tersebut dan membuat model dari situasi tersebut. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh untuk penjumlahan dan pengurangan menggunakan media. Media yang kita pakai di sini adalah media buah. Sebenarnya bisa saja menggunakan media apa saja, seperti halnya media seperti balok, pensil, penghapus, atau yang lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk penjumlahan di sini guru bertanya kepada anak, anak-anak, ibu mempunyai 3 buah mangga di tangan kiri, lalu ibu mempunyai 2 buah mangga di tangan kanan. Kira-kira ada berapa ya jumlah mangga yang ibu punya saat ini? Nah, di sini guru membimbing atau melatih anak untuk berhitung seluruh jumlah buah mangganya. Coba yuk kita hitung ada berapa ya buah mangganya yang ibu punya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada berapa buah mangganya anak-anak? Nanti kemungkinan anak akan menjawab, ada 5 bu, ada 5. Wah, benar sekali anak-anak, pintar. Ternyata ada 5 buah mangga yang ibu punya. Bisa seperti itu untuk penjumlahan. Nah, untuk pengurangan juga di sini menggunakan media buah, misalnya buah semangka. Anak-anak, ibu mempunyai 2 buah semangka. Lalu ibu makan 1 semangkanya. Kira-kira ada berapa semangka ya yang tersisa? Nah, di sini guru juga membimbing melatih anak untuk berhitung jumlah semangka yang tersisa. Coba yuk hitung ada berapa semangka ya yang tersisa. 1. Wah, ternyata ada 1 jumlah semangka yang tersisa. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan kita bisa mengajarkan anak seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan dalam metode solusi numerik anak atau level in children's numerical solution methods.
Nah, untuk tahap yang pertama yaitu tahap enaktif, yaitu pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi nyata. Nah, seperti tadi ya, menggunakan seperti media bola atau untuk penjumlahan dan pengurangan kita menggunakan media buah atau misalnya bisa juga menggunakan media balok, pensil, dan lain sebagainya. Yang tahap kedua yaitu tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran, sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipresentasikan dalam bentuk bayangan atau visual imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan enaktif tersebut. Nah, kalau yang tadi enaktif media nyatanya, kalau tahap ikonik ini adalah gambarnya, yang tadi di slide 5 ya, itu adalah tahap ikonik menggunakan gambar. Nah, yang selanjutnya ada tahap simbolik. Pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan ahli dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol verbal, lambing matematika, ataupun lambing abstrak lainnya. Nah, untuk tahap simbolik ini, anak-anak sudah diajarkan menggunakan misalnya tidak menggunakan gambar ataupun media, tapi langsung menggunakan angka dari matematikanya atau lambang-lambang dari matematikanya, seperti itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hubungan dan inti operasi pada tahapan anak usia 2 sampai 3 tahun. Sebelum kita memasuki tahapannya, kita harus bisa mengenal bagaimana sih karakteristik anak dari umur 2 sampai 3 tahun ini. Anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain yang pertama, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda-benda apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. Yang kedua, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya. Diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. Di sini juga anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditemukan oleh bawaan namun lebih banyak pada lingkungan. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hubungan lebih dari sama dengan kurang dari pada anak-anak usia 2 sampai 3 tahun. Anak-anak usia 2 sampai 3 tahun ini mulai belajar bahasa yang terlibat dalam hubungan. Tetapi anak-anak usia 2 sampai 3 tahun fokus pada panjang atau kepadatan atau besar atau kecilnya suatu benda atau objek dan belum dapat mengkoordinasi atau menggunakan strategi pencocokan atau perhitungan secara efektif. Jadi di sini kita bisa mengajarkan hubungan lebih dari sama dengan dan kurang dari ini menggunakan objek. Seperti di sini kita misalnya menggunakan penggaris, mengajarkan anak mana penggaris yang paling panjang dan mana penggaris yang paling pendek. Nanti kita ajarkan dan bertanya kepada anak, manakah penggaris yang paling panjang, manakah penggaris yang paling pendek, apakah kedua penggaris ini sama panjangnya, seperti itu. Terus bisa juga besar kecilnya, mengajarkan besar kecilnya suatu objek atau benda. Di sini misalnya kita pergi ke kebun binatang bersama anak. Di situ ada induk gajah dan anak gajah. Di sini kita bisa bertanya kepada anak, mana ya gajah yang paling besar atau mana ya gajah yang paling kecil. Nanti di situ anak mulai mengeluarkan bahasa-bahasa atau perseptual anak tentang mana gajah yang paling kecil dan mana gajah yang paling besar, atau penggaris yang paling pendek atau penggaris yang paling panjang.
Nah, yang kedua ada operasi penambahan dan pengurangan. Anak-anak berusia 2-3 tahun sudah dapat menyelesaikan situasi perubahan, penambahan, ataupun pengurangan. Tetapi di sini anak-anak harus diajarkan dengan objek nyata atau benda-benda konkret. Jadi seperti tadi ya. Misalnya di sini contohnya guru mengajarkan penambahan dan pengurangan menggunakan balok. Misalnya eh, ibu guru mempunyai tiga buah balok dan 2 buah balok. Lalu ditanya kepada anak berapa seluruh jumlah baloknya. Nanti anak akan menjawab bahwa 5 lah, bahwa jumlah balok ada 5 buah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan saya sudah selesai. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.